Selamat datang. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang sangat mendasar. Ini dari materi yang Anda bagikan. Sumber-sumber ini nunjukin sebuah paradoks yang luar biasa besar dalam sejarah kekristenan. Jadi ajaran Yesus sebagai seorang filsuf spiritual, itu ternyata sangat-sangat berbeda dengan ajaran agama Kristen tentang Yesus. Benar sekali. Rasanya hampir kayak kita ngomongin dua orang yang beda kan. Nah, jadi misi kita kali ini kita mau coba urai. Gimana mungkin sebuah gerakan spiritual bisa berubah, bertransformasi seradikal itu jadi agama yang terorganisir. Kita akan coba telusuri petunjuk-petunjuknya. Siapa arsitek di baliknya, dan mungkin apa agenda tersembunyinya. Oke, mari kita bongkar ini. Jadi sumber yang kita lihat ini memulainya dengan membedah figur Yesus yang pertama. Yesus sang filsuf. Ini konsep yang mungkin agak asing ya buat sebagian dari kita. Betul, betul. Karena kita kan lebih terbiasa dengan citra religiusnya. Tapi menurut materi ini, inti ajaran filosofis Yesus itu sebenarnya sederhana dan universal, yaitu kerajaan Tuhan itu ada di dalam diri kita, masing-masing. Oh, jadi bukan tempat fisik gitu ya? Bukan, itu sebuah keadaan kesadaran yang bisa dicapai lewat kebaikan, welas asih, dan pengorbanan ego. Dan sumber ini kan membaginya jadi 3 lapisan ajaran ya? Tepat. Ada ajaran untuk publik yang isinya soal kemurahan hati, belas kasihan. Ini yang paling kita kenal lah. Terus ada lapisan kedua. Ini untuk murid-murid terdekatnya, dan ini jauh lebih radikal. Mereka diminta untuk melepaskan semua. Semua harta benda dan ambisi duniawi. Total, Nah, ini nih yang bikin pandangannya soal kekayaan jadi menarik banget. Ada satu analogi di sumber ini yang menurut saya, wah, kuat sekali. yang air garam itu kan, Iya, itu memang kena banget. Jadi Yesus digambarkan bilang kalau ngejar kekayaan itu kayak orang kehausan minum air garam. Semakin banyak diminum, semakin haus. Dan orang itu mikir solusinya ya minum lebih banyak lagi, padahal itu yang pelan-pelan meracuni dia sampai mati. wah, itu dalam banget ya. Kayak kritik buat hustle culture zaman sekarang gitu. Makanya menurut ajaran ini, orang kaya itu bukan untuk dibenci, justru untuk dikasihani. Persis. Karena mereka yang paling terjebak dalam ilusi itu. Dan ini nambung ke lapisan ketiga ajarannya, yang paling rahasia dan filosofis. Bahwa dunia material yang kita lihat ini sebenarnya palsu, sebuah ilusi. Oke? Yang benar-benar nyata itu cuma percikan ilahi di dalam diri kita. Ini kan mirip sekali dengan ajaran timur ya, kayak Buddhisme atau Advaita Vedanta di Hinduisme, fokusnya ke dalam, ke pencerahan personal. Oke, oke. Ini gambaran yang jelas sekali. Yesus sebagai guru pencerahan. Tapi, ini kan beda 180 derajat sama cerita yang kita kenal di agama Kristen. Disitulah muncul figur Yesus yang kedua. Figur Yesus dalam Alkitab, atau lebih tepatnya dalam teologi Kristen. Di sini narasinya beda total. Ini sebuah drama kosmik. Ceritanya mulai dari dosa asal di Taman Eden, yang katanya menciptakan konflik antara Tuhan dan manusia. Manusia dianggap terlalu angkuh buat minta maaf. Jadi butuh semacam intervensi ilahi. Begitu ya? Tepat. Tuhan lalu mengirim putra satu-satunya, Yesus, ke bumi untuk sebuah misi pengorbanan. Dia harus disalib untuk menebus semua dosa umat manusia. Semacam riset kosmik lah. Setelah itu dia bangkit, naik ke surga, dan suatu hari nanti bakal balik lagi buat menghancurkan kejahatan dan mendirikan kerajaan surga di bumi. Oke, jadi kalau dirangkum, di satu sisi kita punya pencerahan personal yang bisa dicapai siapa aja. Di sisi lain, ada drama penebusan dosa kolektif yang butuh pengorbanan ilahi. Ini dua pandangan dunia yang sama sekali nggak nyambung. Pertanyaan besarnya, gimana ceritanya kita bisa lompat dari yang pertama ke yang kedua? Nah, disinilah materi yang kita bedah ini jadi menarik banget. Petunjuknya katanya itu tersembunyi di dalam cara kisah penyaliban Yesus itu ditulis. Jadi bukan cuma soal apa yang terjadi, tapi bagaimana itu diceritakan. Maksudnya ada semacam teknik penceritaan khusus gitu. Tepat sekali. Narasi penganiayaan Yesus, menurut sumber ini, disusun dengan sangat jenius. Tujuannya untuk membangkitkan ingatan audiens Yunani Romawi pada dua figur paling ikonik di budaya mereka saat itu. Ini kayak masang Easter eggs budaya gitu. Tunggu. Jadi maksudnya seluruh kisah penyaliban ini semacam remix dari dua cerita paling ngetop waktu itu. Wah, itu strategi marketing yang jenius.
Siapa dua figur itu? Yang pertama itu Sokrates, Oke. filsuf agung, pembawa kebenaran yang justru diadili dan dihukum mati oleh rakyatnya sendiri. Kisah Yesus yang ditolak sama pemuka agamanya sendiri kan, sangat paralel sama nasib Sokrates. Masuk akal. Itu satu. Satunya lagi siapa? Julius Caesar, pemimpin besar yang dicintai rakyat tapi dikhianati sama orang terdekatnya, Brutus. Nah, dalam kisah Yesus, peran ini kan dimainkan oleh Yudas Iskariot. Jadi, dengan menggabungkan dua elemen ini, kisah Yesus jadi kisah Sokrates yang dikhianati seperti Caesar. Sebuah mahakarya naratif yang bakal langsung klik di kepala audiens waktu itu. Gila, ini strategi komunikasi yang canggih banget. Tapi untuk bisa meramu cerita kayak gini, penulisnya harus punya pemahaman yang dalam banget soal 3 dunia berbeda. Filsafat Yunani, sejarah Romawi, dan tentu aja kitab suci Ibrani. Siapa orang yang punya kualifikasi kayak gitu? Profilnya sangat spesifik. Dan menurut sumber ini, ada satu tokoh dalam Alkitab yang cocok banget sama deskripsi ini. Paulus dari Tarsus. Oh, Paulus. Dia ini seorang Yahudi Helenis, Yahudi yang lahir dan besar di kultur Yunani Romawi. Dia juga warga negara Romawi, sesuatu yang langka banget buat orang Yahudi zaman itu. Itu nandain keluarganya kaya dan terpandang. Dan perannya kan nggak kecil ya. Sumber ini bilang sekitar sepertiga dari perjanjian baru itu ditulis oleh atau tentang Paulus. Ini yang membawa kita ke argumen utamanya yang paling... Yang paling provokatif? Iya. Iya, argumen bahwa pendiri kekristenan yang sesungguhnya itu bukan Yesus, tapi Paulus. Bahwa agama ini, seperti kata sumbernya, bukan agama dari Yesus, tapi agama tentang Yesus. Perbedaan yang sangat fundamental. Oke, tapi siapa si Paulus ini sebenarnya? Karena kalau kita lihat lebih dalam, dari sumber ini, cerita hidupnya sendiri penuh kejanggalan dan kontradiksi. Oh, banyak sekali. Kita mulai dari yang paling terkenal ya, momen pertobatannya. Ini kan salah satu adegan paling dramatis di Alkitab. Paulus, yang waktu itu namanya Saulus, adalah seorang Farisi yang fanatik banget. Misinya itu memburu dan menghancurkan gerakan pengikut Yesus. Dia ini semacam pemburu bidah gitu kan? Musuh nomor 1. Betul, terus pas lagi di perjalanan ke Damaskus, tiba-tiba dia melihat cahaya, dengar suara Yesus, dan dalam sekejap, berubah 180 derajat. Dari pembenci nomor 1, jadi penginjil nomor 1. Padahal, dia belum pernah ketemu Yesus secara fisik, atau bahkan murid-muridnya. Perubahan secepat dan sedrastis itu, secara psikologis aneh banget sih. Itu baru keanehan pertama. Yang kedua, konfliknya dengan pemimpin gerakan Yesus yang asli di Yerusalem. Nah, yaitu Yakobus, saudara kandung Yesus. Setelah Yesus wafat, Yakobus yang ambil alih. Kelompok mereka, yang oleh sejarawan disebut Ebionit, itu masih setia sama ajaran inti Yesus, hidup sederhana, menolak kekayaan, fokus ke spiritualitas. Mereka masih menjalankan hukum Yahudi. Sementara Paulus, visinya beda banget. Beda total. Paulus itu lebih kayak seorang CEO. Dia bangun gereja, bikin hierarki, ngumpulin dana, dan dia bikin kompromi yang sangat radikal, yaitu menghapus kewajiban sunat buat pengikut non-Yahudi. Tujuannya jelas, buat ekspansi, biar sebanyak mungkin orang masuk. Ini memicu konflik hebat sama kubu Yakobus di Yerusalem. Mereka merasa Paulus menjual dan merusak ajaran asli Yesus. Jadi ada semacam perang internal gitu. Oke, kontradiksi kedua. Tapi ada satu lagi yang menurut saya paling janggal, yang berhubungan dengan siapa sebenarnya yang bunuh Yesus. Ini poin yang krusial banget. Narasi versi Paulus, yang jadi versi resmi kekristenan kan, jelas nyalain para pemuka agama Yahudi. Tapi sumber ini ngajuin pertanyaan logika yang sederhana tapi tajam. Kalau emang pemuka Yahudi yang begitu benci dan membunuh Yesus, kenapa Yakobus, adiknya, dan para pengikutnya bisa hidup aman dan bahkan dihormati di Yerusalem selama bertahun-tahun setelah kematian Yesus? Nah, itu dia. Itu kan sama sekali nggak masuk akal. Harusnya kan mereka jadi target selanjutnya, diburu habis-habisan. Sama sekali. Fakta bahwa komunitas mereka bisa eksis dengan damai di jantung Yudaisme justru menunjukin kemungkinan besar. Yang eksekusi Yesus itu otoritas Romawi, bukan Yahudi. Mungkin karena dianggap potensi pemberontak. Kehadiran Yakobus dan pengikutnya itu anomali terbesar dalam narasi versi Paulus. Dan bedanya nasib Yesus sama Paulus ini kelihatan paling jelas pas Paulus sendiri balik ke Yerusalem kan? Situasinya mirip, tapi hasilnya benar-benar berlawanan.
Betul sekali. Waktu Paulus datang ke Yerusalem, dia diserang massa Yahudi yang marah. Mirip kayak Yesus. Dia hampir mati. Tapi di tengah kekacauan itu, tentara Romawi datang dan nyelamatin dia. Kenapa? Karena di saat genting itu, Paulus teriak, "Saya adalah warga negara Romawi." Dan 3 kata itu mengubah segalanya. Itu tiket keselamatannya dia. Jadi yang membedakan antara hidup dan mati, antara salib dan perlindungan, cuma status kewarganegaraan Romawi. Dan puncaknya ada di akhir kitab Kisah Para Rasul, ceritanya Paulus ada di Roma, statusnya tahanan nunggu diadili kaisar, tapi penggambarannya aneh banget, dia diizinkan tinggal di rumah sewaan dengan seorang prajurit yang menjaganya. Ini lebih mirip pengawalan VIP daripada tahanan rumah. Lebih aneh lagi, dia, seorang tahanan, malah manggil para pemimpin komunitas Yahudi di Roma buat datang ke rumahnya. Dia yang ngatur pertemuan. Terus dia secara terbuka ngancam mereka, bilang kalau sebenarnya Romawi mau bebasin dia, tapi orang Yahudi yang ngalangin. Ini kan posisinya kebalik. Dia yang terdakwa, tapi kok tingkahnya kayak jaksa penuntut. Tepat, tahanan kok bisa manggil-manggil tokoh masyarakat dan ngancem-ngancem pakai nama kaisar. Ini lebih mirip bos mafia. Dan kitab itu ditutup dengan kalimat bahwa Paulus tinggal di sana 2 tahun dengan biayanya sendiri, berkhotbah dengan bebas tanpa rintangan apapun. Ini nunjukin dia sangat kaya, koneksinya kuat, dan sama sekali tak tersentuh. Oke. Semua kejanggalan ini bikin kita bertanya-tanya. Dia punya uang tak terbatas, dilindungi Romawi. Ceritanya penuh kontradiksi. Nah, sumber ini kan punya teori yang terus terang kedengarannya gila sih pas pertama kali dengar. Bahwa Paulus ini sebenarnya adalah seorang kolaborator atau bahkan mata-mata Romawi. Saya skeptis. Apa buktinya, menurut sumber ini, yang bisa bikin teori seliar itu masuk akal? Tentu, ini emang lompatan yang besar. Tapi teori ini nggak muncul gitu aja. Dasarnya adalah konteks politik waktu itu. Roma punya apa yang mereka sebut masalah Yahudi. Provinsi Yudea itu salah satu provinsi paling merepotkan. Orang Yahudi dengan monoteisme fanatik mereka nolak nyembah dewa-dewa Romawi termasuk kaisar. Mereka terus-terusan berontak. Dan Roma belajar sesuatu yang penting dari pemberontakan-pemberontakan ini. Mereka sadar kalau menindas orang Yahudi dengan kekerasan, hancurin kuil, bunuh pemimpin, justru bikin mereka makin militan dan bersatu. Persekusi malah memperkuat identitas mereka. Roma sadar, untuk menang, mereka nggak bisa cuma hancurin orangnya. Mereka harus hancurin ideologinya. Ini pada dasarnya psychological warfare tingkat tinggi. Jadi daripada ngirim lebih banyak legiun, mereka butuh senjata ideologis. Dan disinilah orang seperti Paulus masuk. Tepat. Menurut sumber ini, ada 3 pilar utama yang menopang ideologi perlawanan atau fanatisme Yahudi saat itu. Pilar pertama adalah kemurnian. Ketaatan mutlak pada hukum Yahudi yang paling kelihatan ya sunat sebagai penanda mereka umat pilihan Tuhan. Pilar kedua, Kompleks persekusi, keyakinan bahwa seluruh dunia memusuhi mereka karena mereka umat pilihan Tuhan. Ini menciptakan mentalitas kita versus mereka yang kuat banget. dan yang ketiga, ini yang paling bahaya buat Roma. Harapan mesianik. Penantian konstan akan datangnya seorang Mesias, seorang raja pejuang yang akan mimpin mereka dalam perang suci terakhir buat ngalahin Roma. Ini bom waktu politik. Oke, jadi kita punya 3 pilar. Kemurnian, mentalitas persekusi, dan harapan Mesias pejuang. Nah, sekarang ayo kita sambungkan. Gimana ajaran Paulus, satu persatu, secara sistematis ngebongkar ketiga pilar ini? Oke, kita lihat pilar pertama. Kemurnian. Apa yang Paulus ajarkan? Dia bilang sunat tidak lagi wajib. Ini langkah yang radikal banget. Kenapa? Karena di dunia Yunani Romawi, pusat kehidupan sosial pria itu gymnasium, tempat mereka olahraga telanjang. Orang yang disunat bakal langsung ketahuan Yahudi dan dikucilkan. Dengan menghapus kewajiban sunat, Paulus secara efektif meruntuhkan tembok pemisah sosial mereka. Itu ngebuka pintu lebar-lebar buat asimilasi. Cerdik sekali. Lalu pilar kedua, kompleks persekusi. Paulus pakai kisah hidupnya sendiri sebagai propaganda. Dia membalik narasinya. Kenapa orang Yahudi dianiaya? Menurut Paulus, itu bukan karena Roma jahat, tapi karena kalian bukan warga negara Romawi. Lihat nasib Yesus. Kenapa dia mati? Bukan warga negara. Sekarang lihat saya, Paulus. Kenapa saya selamat? Karena saya warga negara Romawi. Pesannya jelas. Musuhmu bukan Roma. Roma justru bisa jadi pelindungmu.
Masalahnya adalah statusmu sebagai orang luar. Wow, Dan yang terakhir, pukulan telaknya. Harapan mesianik. Orang-orang Yahudi kan gelisah nungguin panglima perang buat lawan Roma. Terus Paulus datang dan bilang, "Hey, ada kabar baik. Mesias yang kalian tunggu-tunggu itu sudah datang. Namanya Yesus." dia membajak konsepnya. Dia ngambil harapan yang paling eksplosif secara politik itu dan menjinakkannya. Tepat sekali. Dia bilang, tapi kalian salah paham. Misinya bukan perang lawan Roma. Misinya itu perang lawan dosa di dalam dirimu. Kerajaannya bukan di dunia ini, tapi di surga. Pesannya soal kedamaian dan kepatuhan pada otoritas. Dia ngambil harapan mesianik yang politis dan militeristik, terus dia ubah jadi konsep yang sepenuhnya spiritual dan apolitis. Itu melucuti senjata ideologis mereka yang paling kuat. Jadi, kalau kita ikuti alur ini, misi Paulus adalah mentransformasi Yudaisme dari sebuah gerakan perlawanan politis menjadi sebuah agama misteri yang apolitis dan istilahnya kompatibel dengan kekaisaran Romawi. Betul, dan sumber ini berpendapat kalau Paulus mungkin benar-benar percaya pada misinya. Dia nggak lihat dirinya sebagai pengkhianat. Mungkin dia lihat bangsanya lagi menuju jurang kehancuran, karena terus-terusan lawan Roma yang super kuat. Satu-satunya cara menyelamatkan mereka, ya dengan memaksa mereka beradaptasi. Dalam benaknya, mungkin dialah Mesias yang sebenarnya, yang datang untuk menyelamatkan bangsa Yahudi dari pemusnahan total. Luar biasa. Jadi, berdasarkan materi yang kita bedah, Paulus dari Tarsus ini muncul sebagai figur sentral yang secara radikal mengubah gerakan spiritual Yesus menjadi agama terorganisir yang kita kenal sebagai kekristenan. Kisah hidupnya yang penuh kejanggalan, kekayaannya yang misterius, dan perlindungannya yang konstan dari otoritas Romawi, semuanya kalau digabungin menunjuk pada kemungkinan adanya sebuah agenda politik yang sangat canggih untuk meredam pemberontakan di salah satu provinsi paling bergejolak bagi Roma. Ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar untuk Anda renungkan. Kalau sebuah agama besar dunia bisa jadi berakar atau setidaknya dibentuk secara signifikan oleh sebuah operasi intelijen yang rumit untuk tujuan politik, apa artinya hal ini bagi hubungan yang kusut antara kekuasaan, politik, dan keyakinan spiritual sepanjang sejarah manusia?